SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah dengan kita bertafakur fiddin, berusaha untuk menambah pemahaman terhadap agama kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita sampai di tempat yang mulia ini sebagai satu perjalanan yang telah akan menjadikan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya, sebagaimana Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau mengambil satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah, maka kalau Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sebetulnya tidak bisa diselesaikan hanya 1 atau 2 jam saja. Tema yang cukup luas pembahasannya, namun insya Allah kita sore hari ini akan meringkasnya. Itu berkaitan dengan amal-amal saleh yang kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Dari judulnya saja kita bisa menangkap ya. Tentunya sangat banyak sekali amal-amal saleh yang sangat dianjurkan atau diperintahkan dalam agama untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari semalamnya, sehingga tidak mungkin untuk kita bisa menyelesaikan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat. Namun perlu untuk kita ketahui bahwasanya amal saleh atau amal yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu terbagi menjadi dua. Amal yang bersifat fardhu ain atau fardhu ya, amal yang bersifat wajib, dan amal yang bersifat an-nawafil atau sunnah atau tambahan. Jadi amal yang bersifat wajib dan amal yang bersifat tambahan. Dan siapapun dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha untuk memenuhi dua amal ini, yang berusaha untuk menjalankan yang wajib dan berusaha menyempurnakan yang wajib itu dengan yang sunnah atau an-nawafil yang bersifat tambahan ini, maka dia akan mencapai derajat al-wilayah. Dia akan mencapai derajat kewalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, hadis tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah taala cintai, yang Allah ceritakan sifat mereka dalam hadis qudsi tersebut, hadis yang insyaallah kita sering mendengar, yaitu hadis riwayat Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh dia telah mengumumkan perang terhadapku. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, maka Allah mengatakan tentang sifat-sifat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka memiliki sifat wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi yang pertama kali yang menjadi prioritas seorang hamba mendekatkan
mendekatkan diri kepada Allah itu harus yang wajib dulu. Ya, jangan dia melakukan hal-hal yang tidak diwajibkan. Ya, dia wajib untuk menjalankan semua perintah yang bersifat wajib, karena itulah perintah yang paling dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan. Sehingga Allah kemudian mewajibkannya kepada kita semua. Apa definisi wajib itu, Pak? Wajib itu apa definisi? Kalau Anda ditanya apa itu wajib, Anda jawabnya gimana? Hah? Oh, tidak dijawab. Wajib apa? Wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Iya. Jadi yang lebih pas itu wajib itu adalah apa yang jika dilaksanakan dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala pelaksanaannya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dia layak mendapat pahala. Dan apabila dia meninggalkannya, apabila dia meninggalkan kewajiban tersebut, maka dia layak untuk disiksa. Kata-kata dia layak untuk disiksa itu berarti mesti tidak disiksa. Tidak mesti. Ya, sesuai dengan kehendak Allah. Ada beberapa kewajiban yang mungkin ditinggalkan oleh seseorang, tapi kemudian Allah mengampuninya dan Allah tidak menyiksanya karena sebab itu. Tapi ada juga keadaan orang di mana dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah tersebut, terus kemudian disiksa oleh Allah. Ya, sehingga orang yang meninggalkan kewajiban tersebut layak untuk disiksa. Tapi tidak kita pastikan dia pasti disiksa. Nah, gitu. Ini adalah pengertian wajib yang bersesuaian dengan akidah sunnah wal jamaah. Jadi kalau seseorang itu ditanya tentang kewajiban atau wajib itu apa, maka jawablah wajib itu adalah apa yang harus dilakukan, dan apabila dilakukan dia mendapat pahala jika melakukannya karena mengharap perintah Allah atau mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila ditinggalkan maka dia layak untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Wa ma yazadu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan an-nawafil. An-nawafil ini jamak untuk kata nafilah, yang artinya tambahan. Maksudnya adalah yang sunnah-sunnah yang dianjurkan di dalam syariat ini untuk dilaksanakan. Hatta uhibbahu, sampai Allah atau sampai aku, kata Allah, mencintainya. Sampai aku mencintainya. Nah, di sini ada dua Yang pertama, hamba ini mendekatkan diri kepada Allah yang wajib, dengan yang wajib-wajib. Kemudian setelah itu hamba Allah tersebut mendekatkan diri kepada Allah dengan tambahan-tambahan yang sunnah-sunnah atau yang dianjurkan. Ketika seorang hamba itu melaksanakan yang wajib dan menjalankan yang sunnah, maka Allah mengatakan hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya. Nah, di saat Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, berarti hamba ini termasuk dari siapa? Dari golongan aulia Allah, golongan wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep kewalian dalam agama Islam ini simpel, gak sulit dijelimet, kayak yang dipikirkan orang-orang sufi atau orang-orang yang mengamalkan tasawuf yang jauh dari syariat. Apalagi kalau kemudian ada wisudanya, nah ini menyesatkan. Ada sebagian orang itu atau suatu thariqah tertentu itu, kalau mengangkat dari pengikutnya itu untuk jadi wali itu pakai wisuda. Ini tidak tepat seperti ini. Karena yang namanya wali Allah itu secara umum, kata Allah, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun," kata Allah. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak pernah merasa bersedih. Siapa mereka itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep kewalian dalam Islam. Dan salah satu bentuk ketakwaan
Seorang hamba yang menjadikan dia menjadi wali nanti di sisi Allah, ya hadis qudsi. Ya, diceritakan oleh Allah, ada hambaku yang dia menjalankan yang wajib, kemudian disempurnakan dengan yang sunnah, hatta wahibahu, sampai aku mencintainya. Faidah ahbabtu, jika aku sudah mencintainya, kalau Allah SWT sudah mencintai seorang hamba, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatan yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk beraktivitas. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Maksud daripada ungkapan Allah SWT dalam hadis ini adalah ini bentuk kiasan, ya, disampaikan oleh Allah untuk menggambarkan bagaimana Allah itu memberikan perlindungan kepada hamba yang dicintainya dari perbuatan-perbuatan dosa yang memungkinkan untuk dilakukan oleh anggota tubuhnya. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan aku akan menjadi pendengar yang dia gunakan untuk mendengar, maksudnya Allah akan menjaga telinganya dari mendengar yang haram. Aku akan menjaga matanya, maksudnya aku akan menjadi matanya, maksudnya aku akan menjaga matanya sehingga tidak melihat kecuali yang diridhoi oleh Allah SWT. Aku akan menjadi tangan dan kakinya, itu maksudnya Allah melindungi tangan dan kakinya untuk tidak melakukan perbuatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Agar supaya apa? Allah tetap senantiasa mencintai keadaan si walinya tersebut, dengan Allah menjadikan seluruh anggota tubuh si wali itu terjaga dari melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan luar biasa. Ya, kemuliaan yang sangat besar sekali yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang bersemangat dalam menjalankan yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian apa sampai di situ tidak? Ternyata Allah mengatakan wa in sa'alani la'atiyannahu. Apabila hambaku yang sudah kucintai ini meminta kepadaku suatu permintaan, maka aku akan memberikannya. La'atiyannahu di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lam taukid dan nun taukid. Apa lam taukid nun taukid? Kalau kita pernah belajar bahasa Arab, lam taukid nun taukid itu untuk memberikan penguat. Ya. Jadi artinya kalau dalam bahasa kita, artian aku itu artinya benar-benar aku kasih, pasti aku beri. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Tidak ada aku beri begitu saja, tidak. Tapi pasti aku beri. Ada penekanannya. Allah itu kalau misalnya ya, dia menyatakan bahwa aku akan memberikan apa yang diminta, itu pasti tidak pernah melanggar janjinya. Nah, apalagi kalau diberikan penekanan di situ, benar-benar pasti aku akan memberikan. Maka ini menunjukkan bagaimana seorang wali Allah itu doanya mustajab. Ya, doanya mustajab. Dan untuk meraih kewalian tadi bagaimana? Melaksanakan yang wajib dan menyempurnakan yang sunnah. Wala in ista'adha ila u'idanna. Dan apabila ya, hambaku tersebut meminta perlindungan kepadaku, niscaya aku benar-benar sungguh-sungguh pasti akan melindunginya. Jadi wali Allah yang pertama dia akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah menjaga semua anggota tubuhnya sehingga tidak ya, terjerumus dalam kemaksiatan, terutama dosa-dosa yang besar gitu. Kemudian yang berikutnya adalah doa yang mustajab, dan apabila dia meminta perlindungan kepada Allah pasti dilindungi. Ini 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada para wali-walinya, yang mana jalan kewalian yang disebutkan dalam hadis ini adalah diantaranya dengan melaksanakan perintah, baik itu yang wajib, kemudian yang sunnah. Nah, ini diantara hadis yang bisa menjadi motivasi kita untuk kemudian ketika kita bangun dari tidur kita kemudian terdorong untuk melaksanakan segala amal-amal saleh baik yang wajib maupun yang sunnah. Nah, ketika seseorang itu bangun dari tidur, maka hendaklah dia memenuhi adab-adab ketika bangun dari tidur. Apa adabnya, Pak? Di antaranya adalah dia berzikir kepada Allah, berdoa dan berzikir. Ya, salah satu zikir ya, salah satu zikir yang disunnahkan adalah kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur.
Syukur bagi Allah, ya. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mewafatkan kami. Nah, disebutkan di sini menunjukkan bahwa orang itu kalau tidur berarti dia mati. Ya. Allah SWT mencabut rohnya atau memegang rohnya. Allah memegang roh orang yang tidur itu. Dan kemudian kalau Allah menghendaki dia mati, maka Allah akan tetap menahan roh tersebut sehingga orang ini meninggal dunia. Tapi kalau Allah SWT menghendaki orang ini hidup, maka Allah akan mengembalikan rohnya. Oleh karena itu orang itu kalau mau tidur sebetulnya justru harusnya takut dia. Kenapa? Dia dalam kondisi mau mati ya. Makanya ada sebagian ya, ungkapan dari para ulama itu, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Ya, tidur itu saudaranya mati. Ya, jadi mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya lah kami telah akan dikembalikan. Ya. Nah, ketika seseorang itu bangun dari tidur, kemudian dia berzikir kepada Allah SWT, maka seharusnya dia juga melanjutkan, tidak hanya berzikir tapi berusaha untuk segera berwudu atau mensucikan diri. Dan dalam kondisi hadas besar, maka dia segera mandi. Ya, setelah itu kemudian hendaklah dia melaksanakan sholat. Ya, jadi seorang mukmin ini hendaklah dia bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Ya, atau akan lebih baiknya dia bangun di sebagian malamnya dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, hadis yang muttafaqun alaih, "Aqila syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha 'ubadin." Jadi setan itu mengikat tengkuk itu leher bagian belakangnya. Ya, tengkuk salah seorang di antara kalian ketika dia tidur itu 3 ikatan. Kemudian Nabi mengatakan, "Yadribu kullu 'abdatin 'alaika laylun tawilun farqud." Pada tiap-tiap ikatan itu syaitan selalu mengatakan, ya, kamu ini, ya, malam yang kamu miliki sekarang ini masih lama, lanjutkan itu. Kita mungkin pernah ya, ketika kita ini terbangun, istilahnya ngomongin kelilir gitu. Kelilir kan benar-benar bukan bangun gitu, bukan yang kelilir itu kan masih setengah ngantuk gitu. Apa bahasa Indonesia setengah ngantuk? Tidak ada yang ungkapan yang sesuai ya, untuk kata kelilir itu. Nah, dikala kita ini dalam kondisi seperti itu, maka sering kita ini merasa, apalagi kalau kita lihat jamnya masih jam 2 misalnya, siksuwi, ya, subuh ini siksuwi, kurang rong jam setengahnya gitu. Akan muncul seperti itu, ada kayak semacam orang yang membisikkan, atau dalam hati itu ada semacam pembicaraan diri sendiri itu seperti itu. Ikatan syaitan yang pertama itu. Kita pada saat itu menghadapi ikatan syaitan yang pertama. Nah, kalau kita bisa melawan itu ya, kita bangun terus kita berzikir kepada Allah, kita membaca zikir-zikir yang disunahkan, maka pada saat itu ikatan pertama ini hilang, lepas. Tapi masih ada dua ikatan. Makanya kadang-kadang kalau kita sudah bangun, sudah zikir gitu ya, kadang-kadang masih ada pikiran-pikiran yang terlintas gitu ya. Kalau saya misalnya bangun ini sholat masih jam 2, nanti setelah itu masih ngantuk, khawatir kebablasan, mending saya tidur aja sekarang, nanti jam 3 lah, 1 jam lagi saya bangun. Ikatan kedua masih punya pengaruh. Kata Nabi SAW di sini, fa in istaiqadha fadzakarallaha in kana uqdatun, ya, apabila sang hamba itu bangun kemudian berzikir kepada Allah, maka lepaslah satu ikatan, tapi masih satu ikatan. Tapi apabila kalau dia melawan ya, kondisi malasnya tersebut, fa in tawaddaa in kana uqdatun, jika dia kemudian ya menuju ke kamar mandi misalnya, kemudian dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Ya, semakin
semakin segar kita setelah berwudu. Hilang ikatan yang kedua. Nah, apabila kita kemudian sholat, fa in sholat ikatan berdatu. Apabila kita sholat maka akan terlepas ikatan yang ketiga. Kadang setelah kita berwudu, kadang-kadang punya pikiran, sebentar, kalau saya sholat sekarang ya masih terlalu lama untuk menunggu waktu subuh, mending agak-agak saya akhirkan. Nah, sekarang nggak tahu saya mau main HP atau apa kan gitu ya. Akhirnya mundurlah. Ya. Nah itu masih ada ikatan yang ketiga. Tapi kalau bisa dilawan ikatan ketiga ini dengan segera melaksanakan sholat, maka hilanglah tiga ikatan ini. Dan Nabi mengatakan fa'asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Maka di waktu pagi dia akan nasyid, dia akan menjadi orang yang bersemangat ya, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan. Thayyiban nafsi, jiwanya dalam keadaan baik, tidak dalam keadaan murung, ya, mudah tersinggung dan semacamnya. Itu hilang dari keadaan orang yang apabila setiap malamnya seperti ini. Thayyiban nafs, jiwanya akan baik. Wa illa asbah khabitha nafsi kaslan. Kalau dia itu tetap melanjutkan tidurnya, ya tidak melawan ikatan-ikatan syaitan tadi, maka ya dia nanti di pagi hari akan bangun dalam keadaan khabitha nafsi. Jiwanya ini jelek. Kalau jiwanya jelek, untuk diajak untuk taat kepada Allah itu berat. Ya, ada sesuatu yang mengganjal. Kaslan dan dia malas. Ya cenderungnya malas, bahkan terkadang cenderungnya malah ya ngantuk, malah kepingin tidur lebih lama gitu. Karena kondisi apa, jiwanya tidak dalam keadaan baik. Nah ini adalah salah satu amal yang bisa kita laksanakan ketika kita bangun. Nah kemudian yang kita laksanakan ketika kita bangun terutama di malam hari, maka kita melaksanakan sholat malam. Ya, dan pelaksanaan sholat malam itu bisa kita lakukan berapapun yang kita mampu. Kalau kita mengikuti apa yang biasa dilakukan Rasul, maka Rasul melaksanakannya 11 rakaat. Ya, akan tetapi apabila kita tidak mampu, maka kita laksanakan ya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita laksanakan yang lebih afdal untuk sholat sunnah malam hari ini adalah dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sebagaimana Nabi mengatakan, sholatul laili mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa'idha khasya ahadukum subha shalla raka'atan. Apabila salah seorang di antara kalian itu merasa khawatir waktu subuh itu datang, maka cukup dia sholat 1 rakaat, tutiru lahu ma qad shalla, sebagai sholat witir ya, yang mengganjilkan sholat yang sebelumnya dilakukan. Ya, jadi untuk penutupnya itu laksanakan sholat witir dengan jumlah ganjil, atau disebutkan di sini bisa dilakukan dengan 1 rakaat. Nah kemudian setelah kita laksanakan sholat, apa yang bisa kita lakukan saat itu? Kita memperbanyak berdoa dan beristighfar kepada Allah. Ya, karena sepertiga malam terutama yang terakhir itu adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Nabi mengatakan, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'i dunya. Ya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rabb kami tabaraka wa ta'ala itu turun pada tiap-tiap malam ke langit dunia ketika malam itu tersisa sepertiga malam yang terakhir. Maka kemudian Allah mengatakan, yaqulu man yad'uni fa astajib lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya untuknya. Man yasaluni fa u'tiyahu. Siapa yang minta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Jadi Allah waktu itu mengumumkan kepada kita siapa di antara hamba-hambaku di kala saat itu yang berdoa meminta hajat keperluannya dunia akhirat dan meminta ampun kepada Allah SWT. Allah menjanjikan untuk mengabulkan semua permintaannya dan akan mengampuni semua dosa yang dia istighfar. Dan ini suatu kesempatan yang sangat besar sekali untuk kita meraih kebaikan dunia akhirat. Oleh karena itu, sholat malam ini termasuk da'us sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Ya, kebiasaan orang-orang soleh. Artinya, orang itu enggak diukur dia ini sebagai orang yang soleh, atau enggak dinyatakan dia ini orang yang soleh kalau dia tidak bisa menjaga malamnya untuk beribadah, atau dia tidak memiliki bagian di malam hari untuk sholat malam dan berdoa serta
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda jangan ngaku soleh kalau setiap malam angler turune orang tahu sholat, minimal sholat witir. Itu tidak dianggap orang itu soleh. Nah kemudian selanjutnya, setelah itu ya termasuk juga yang disunahkan di malam hari adalah membaca Al-Quran Karim. Membaca Al-Quran Karim ini termasuk yang dianjurkan di waktu malam. Nah kemudian ya ketika kita mendengarkan adzan subuh, maka disunahkan apa? Setiap kali kita mendengarkan adzan disunahkan untuk kita mendengar dan mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan kemudian ya kita mengucapkan sholawat dan berdoa. Ya, doanya adalah Allahumma Rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilah wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'ata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendengarkan adzan kemudian mengikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia mengucapkan shalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa meminta kepada Allah wasilah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasilah itu maksudnya adalah kedudukan yang tinggi. Ya. Kedudukan yang tinggi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah. Ya, dia berhak untuk mendapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ya kesempatan yang besar bagi kita untuk bisa mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana pada saat dikala kita di hari kiamat nanti kita sangat membutuhkan berbagai macam kebaikan-kebaikan untuk kita bisa selamat dari siksa neraka dan untuk kita bisa masuk ke dalam al-jannah. Kalau seandainya kita bisa masuk ke dalam al-jannah, kita juga sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan untuk mengangkat derajat kita di dalam surga. Ini adalah salah satu di antara kebaikan yang bisa membuat kita mendapatkan syafaat yang sangat diperlukan pada saat hari kiamat nanti. Kemudian juga pada saat itu, ya, ketika setelah kita mendengarkan muadzin dan kemudian mengikutinya serta mengucapkan sholawat dan berdoa untuk Nabi SAW tadi, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qul kama yaqulun fa idza tahaita fasallallahu." Ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, lalu jika sudah selesai dikumandangkannya adzan tersebut, maka mintalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan kepadamu. Maksudnya bagaimana? Setelah Anda mengikuti muadzin adzan, gitu ya, mengikuti apa yang diucapkan muadzin ketika adzan, setelah itu Anda mengucapkan sholawat dan mendoakan Nabi SAW untuk mendapatkan wasilah. Jadi maka lanjutkan untuk Anda berdoa. Ya, apapun yang Anda inginkan, Anda minta kepada Allah pada saat itu. Kata Nabi, sal tu'ta. Ya. Maka mintalah kepada Allah, niscaya ya, engkau akan diberi. Itu diantara waktu mustajab. Jadi para ulama menyebutkan ya, waktu mustajabah antara adzan dan iqamah itu yang pertama adalah dikala selesai, ya, dikala selesai muadzin itu mengumandangkan adzannya, setelah itu langsung berdoa, gitu ya. Atau kemudian ada jeda waktu setelah itu, selama dia masih di antara waktu adzan dan iqamah, maka di situ juga ada doa yang mustajab. Nah kemudian pada saat sebelum kita melaksanakan sholat subuh, maka kita laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Kata Nabi SAW, rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat pada saat waktu fajar, yaitu sholat sunnah fajar ini, itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa di sini? Yaitu nanti pahalanya, ya, orang yang bisa senantiasa menjaga 2 rakaat salat subuh, salat fajarnya ini, salat sunnah fajarnya ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita ini mengejar bagian kecil sekali dari dunia itu butuh waktu puluh-puluhan tahun. Kan gitu ya. Semisal kita ingin punya motor, kita nggak punya duit untuk punya motor, apa yang harus kita lakukan? Bertahun-tahun kita mengumpulkan duit untuk bisa beli.
Kita ingin punya rumah di dunia ini, ya, butuh banting tulang pas keringat dan gitu, sampai pada akhirnya kita bisa beli rumah. Hidup di dunia ini sebetulnya susah Pak untuk mengejar dunia. Tapi Allah mudahkan bagi orang-orang yang beriman itu untuk mengejar akhirat di dunia ini. Tapi batasnya hanya sampai hidup di dunia saja. Nanti kalau orang itu sudah mati, sudah tidak lagi di dunia, sudah tidak ada kesempatan untuk mengejar akhirat. Tinggal memetik hasil dan apa yang sudah dia lakukan semasa hidup di dunia berupa pahala dan amal-amal kebaikan. Kemudian selanjutnya yaitu melaksanakan sholat berjamaah di masjid untuk sholat subuh. Dan secara umum ya, melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin itu mendapatkan keutamaan yang lebih besar daripada sholat sendirian. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan sholat berjamaah di afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Ya, sholat jamaah itu lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendirian. Kemudian kalau seseorang itu bisa selama 40 hari dia selalu melaksanakan sholat berjamaah dan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Nabi mengatakan man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Nabi mengatakan barang siapa yang sholat lillah karena Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari berjamaah di masjid dan dia akan selalu mendapatkan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari, maka dicatatlah untuknya baro'atan, dua perkara yang dibebaskan darinya. Apa itu? Yang pertama, dia akan dicatat terbebas dari siksa neraka, pasti orang ini masuk surga gitu. Yang kedua adalah baro'atun minan nifaq, dan dia akan dibebaskan dari apa? Penyakit nifaq. Artinya orang ini nanti mati itu berpeluang besar terbebas terhindar dari penyakit kemunafikan. Karena kita ini Pak masih rentan ya, memungkinkan kita ini bisa terkena penyakit nifaq. Ya, meskipun mungkin bukan nifaq i'tiqadi, tapi bisa jadi nifaq amali yang menimpa diri kita. Nah, maka salah satu perkara yang bisa membebaskan diri kita dari nifaq adalah kita senantiasa menjaga sholat berjamaah. Adapun untuk para wanita, ya, maka para wanita itu sebaik-baik mereka sholat adalah di rumah. Ya, sebaik-baik mereka sholat adalah di rumah. Artinya, kalau mereka sholat di masjid berjamaah bersama kaum muslimin tidak dilarang. Akan tetapi tidak lebih utama daripada dia sholat sendirian di dalam rumahnya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan khairu masjidin nisa fa'u buyutihinna. Sebaik-baik masjid bagi para wanita itu adalah di bagian paling dalam rumah mereka. Ya. Itu adalah tempat yang paling utama untuk para wanita itu sholat daripada apa? Di masjid bersama kaum muslimin secara berjamaah. Kemudian ya, di antara adzan dan iqamah adalah banyak berdoa. Dan Nabi SAW mengatakan inna du'a la yuraddu baina adzan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak itu adalah doa di antara adzan dan iqamah. Maka adalah kalian berdoa di waktu tersebut. Nah, setelah kemudian menjalankan sholat subuh, maka setelah itu berzikir setelah sholat, dan kemudian juga sebisa mungkin kalau tidak ada sesuatu yang harus dilaksanakan, maka dia bisa tetap duduk di masjid tempat dia sholat sampai ya, waktu di kala matahari telah terbit dan meninggi setinggi kala kalau dilihat dari ufuk, sekitar kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Apa yang perlu dilakukan pada saat itu? Ya berzikir kepada Allah sampai di waktu itu, dan kemudian sholat sunnah dua rakaat. Nabi SAW mengatakan man sholat ghadata fi jama'atin, barang siapa yang sholat subuh bersama ya, kaum muslimin di masjid secara berjamaah, tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri hajjatin wa umrah,
maka baginya akan mendapatkan pahala seperti haji dan umroh. Kalau Rasulullah SAW tamatin. Jadi dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh itu sempurna. Nabi mengulangi kata-kata sempurna sampai 3 kali, menunjukkan apa? Menunjukkan penekanan bahwa benar-benar orang yang mengerjakan amal saleh ini dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh. Jadi kalau Anda yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan haji dan umroh, bisa melaksanakan amal saleh ini. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya amal soleh ini tidak bisa menggugurkan kewajiban kita terhadap haji dan umroh. Ya, jangan kemudian kita punya duit, nah daripada kita pakai haji dan umroh, mending pakai ini saja. Nah, gitu ya. Ngamalkan ini saja, wis duitnya disimpan gitu. Padahal dia belum pernah haji dan belum pernah umroh. Nah, Allah mengatakan, ya, wa atimul haji wal umrata lillah. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk menyempurnakan apa? Haji dan umrah, dan sempurnakanlah untuk Allah ya, haji dan umrah, yang menunjukkan bahwa haji dan umrah itu adalah 2 perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikerjakan. Nah, kemudian di waktu tersebut juga apa? Memperbanyak berzikir, dan di antara zikir yang layak untuk dibaca pada saat itu adalah zikir di waktu pagi. Nabi SAW mengajarkan kepada kita beberapa lafaz-lafaz zikir yang banyak Anda bisa merujuknya kepada kitab-kitab yang menjelaskan tentang zikir pagi dan sore. Nah, kemudian setelah itu kita laksanakan aktivitas, ya. Kita laksanakan aktivitas, dan perlu untuk kita ketahui bahwa perkara aktivitas yang kita lakukan ini, jika itu adalah sesuatu yang bernilai mubah itu kalau dilaksanakan maupun ditinggalkan tidak berkonsekuensi berpahala atau berdosa. Jika Anda menjalankan perkara yang mubah, kemudian Anda niatkan niat-niat yang baik ketika melaksanakan perkara yang mubah ini, maka Anda akan mendapatkan pahala darinya. Sehingga jangan Anda lalui perkara-perkara mubah itu tanpa dihadirkan niat yang baik. Sehingga kalau misalnya ya, setelah itu biasanya yang dilakukan apa? Sarapan ya. Sarapan misalnya. Ketika Anda sarapan, niatkan sarapan itu untuk kebaikan. Ya, saya makan ini untuk memberikan kekuatan bagi tubuh saya, supaya tubuh saya bisa beribadah kepada Allah SWT, supaya bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di hari ini. Nah, makannya itu nanti akan beribadah kepada Allah SWT, akan dapat pahala. Oleh karena itu ada ungkapan dari para ulama, tijaratul ulama tijaratul niat. Perdagangan para ulama itu adalah perdagangan niat. Maksudnya apa? Para ulama itu mereka ketika mereka melakukan suatu amal kebaikan, maka mereka akan melipat gandakan keutamaan atau pahala dari amal kebaikan tersebut itu dengan niat-niat yang baik yang disertakan di dalam amal tersebut. Dan dia akan mendapatkan pahala pula ketika dia melaksanakan perkara yang mubah dengan meniatkan perkara yang mubah itu dengan niat-niat yang baik pula. Sehingga kelihatannya sedikit amalnya, tapi apa? Pahalanya banyak. Pahalanya. Jadi pada saat seseorang itu di waktu tersebut melakukan perkara yang mubah, maka adalah diniatkan dengan niat yang baik supaya tetap berjalan pahala itu untuk kita. Berjalan catatan amal kebaikan kita ini terus tercatat kebaikan-kebaikan kita. Kemudian di waktu tersebut kita bisa melaksanakan yang namanya sholat duha. Ya, sholat duha. Sholat duha ini termasuk sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa sholat duha itu adalah sholatul awwabin. Sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah, yang banyak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling utama dilaksanakan sholatul awwabin ini adalah hina tarmadul fisal, yaitu ketika anak unta itu sudah merasakan terik panas matahari. Ya, mungkin kalau dikalkulasi dengan jam atau diperkirakan dengan jam itu mungkin sekitar
jam 10 pagi, ya, setengah 11, kondisi yang cukup mulai panas itu. Nah, itu adalah waktu yang paling utama, paling afdal untuk kita melaksanakan sholat duha. Dan salah satu yang disunahkan ya, ketika seseorang itu selesai melaksanakan sholat duha, ya, minimal melaksanakan sholat duha 2 rakaat gitu ya, kita mengucapkan bentuk istighfar yang diajarkan Rasul, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu bisa kita baca, dan Rasul pernah mencontohkan kepada kita, beliau membaca zikir istighfar ini sebanyak 100 kali. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu, wa tub alayya, dan bertobat kepadamu, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang menerima taubat dan Maha Pengasih. Nah, kemudian ya, di waktu-waktu tersebut hendaklah seorang muslim itu tidak menganggur. Ya, hendaklah dia melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, ya, terutama berkenaan dengan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja yang halal. Dan seseorang itu apabila dia melakukan pekerjaan yang halal dengan niat yang mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala karenanya. Dan Nabi SAW menjelaskan tentang salah satu di antara al-kasbul halal yang terbaik, ya, pekerjaan yang halal yang terbaik. Nabi mengatakan ketika ditanya ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Nabi mengatakan yaitu pekerjaan seseorang dengan tangannya. Maksudnya apa? Ya, bekerja dengan usaha dirinya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap perdagangan yang baik. Mabrur yang diberkahi. Maksudnya apa perdagangan yang diberkahi? Barang yang dijual halal, ya, baik secara zat maupun perolehannya. Akad yang dibangun halal, dan banyak memberikan atasan, memberikan toleransi baik orang yang membeli atau yang menjual barang tersebut, sehingga terjadi transaksi yang baik di antara penjual dan pembeli. Itu adalah bai'un mabrur. Ya, jual beli dengan cara seperti ini itu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu adalah dia bekerja, berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang dengan itu dia akan mendapatkan pahala baik dari sisi dia bekerjanya maupun dari sisi dia menggunakan harta yang halal itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, sampai Nabi SAW mengatakan, ya, sampai wa fi imra'atik, ya, ajrun, dan dalam menyuapkan makanan kepada mulut sang istri itu pun ada pahalanya. Menyuapi itu ada pahalanya. Tentu kalau menyuapi berarti harus ada yang disuapkan, kan begitu ya. Nah, yang untuk yang disuapkan ini harus bekerja dengan yang halal. Nah, sehingga bekerjanya itu, aktivitas pekerjaannya itu dapat pahala, kemudian memberikan kebutuhan bagi orang-orang yang wajib untuk dinafkainya juga akan mendapat pahala. Kemudian juga di antara hal yang bisa dilakukan di waktu-waktu tersebut adalah membaca Al-Quran Al-Karim. Membaca Al-Quran. Adalah di sela-sela pekerjaan ada waktu untuk membaca Al-Quran atau memperbanyak zikrullah. Dan Nabi SAW mengatakan tentang keutamaan baca Al-Quran. Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah. Kalau saya membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka dia akan mendapat satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu pahala itu dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, wa lam harfun dalam satu huruf, wa mim harfun dan mim satu huruf. Jadi kalau orang membaca alif lam mim dia dapat 30 pahala. Dan tentunya seseorang itu tidak mungkin kalau baca Quran alif lam mim selesai, tidak mungkin, mesti dilanjutkan gitu ya, beberapa ayat setelahnya. Tapi kalau seandainya sampai orang itu karena saking repotnya hanya bisa baca alif lam mim saja, dapat 30 pahala, kan lumayan.
Apalagi kalau dia bisa menyisihkan waktu untuk dia bisa menyelesaikan bacaan Qur'annya dalam sehari, misalnya beberapa juz, 1 juz misalnya, luar biasa. Kalau orang itu bisa sampai 3 juz, Pak. Sebagian ulama itu mengatakan orang kalau sehari itu bisa baca Quran 3 juz, Allah itu kasih keberkahan waktunya. Sehingga waktu yang biasanya dirasakan cepat itu dirasakan lama. Tapi untuk apa? Untuk melakukan amal-amal kebaikan tentunya di sini. Kadang kan orang ketika dia beramal gitu ya, dalam 1 hari itu dia banyak aktivitas kebaikan, itu kadang-kadang 24 jam itu rasanya kurang. Nah itu sebagian ulama itu menasihatkan kepada para penuntut ilmu itu untuk memperbanyak membaca Al-Quran minimal 3 juz dalam sehari. Itu akan bisa memberikan keberkahan waktu. 24 jamnya sama, ya, tapi kita merasakan apa waktu yang lebih lama. Dan itu ya, pernah kami rasakan, kami mencobanya dan kami merasakan adanya perbedaan antara membaca Al-Quran di 1 hari itu kurang dari 3 juz dengan 1 hari itu bisa 3 juz. Itu benar-benar terasa. Ya, benar-benar ini pengalaman pribadi. Benar-benar terasa waktu itu lumayan panjang daripada sebelum-sebelumnya. Dan banyak sekali ya keutamaan Al-Quran kali ini apabila dibaca. Salah satunya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu kelak akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya. Namun sebisa mungkin dalam membaca Al-Quran itu jangan mentargetkan banyak-banyakan secara wakfiyah saja. Tapi adalah ada waktu juga membaca Al-Quran itu dengan tadabbur. Karena Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk, ya. Dan orang-orang itu apabila mentadabburi Al-Quran akan menambah imannya. Dan kita sangat memerlukan dalam hari-hari yang kita lalui itu pertambahan iman. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanan mereka. Kenapa? Karena mereka mendengarkan dengan seksama dan mentadabburi kandungannya, merenungkan kandungannya. Itu akan membuat iman itu semakin bertambah. Kemudian melaksanakan sholat duhur, dan di situ di waktu sholat duhur itu ada sunnah untuk kita menjalankan sholat rawatib sebelum dan sesudah duhur. Ya, sebelum dan sesudah duhur. Ada beberapa versi sholat rawatib yang bisa kita lakukan di waktu duhur. Yang pertama adalah 4 rakaat sebelum duhur, ya, dengan 2 kali salam, ya, dan 4 rakaat sesudahnya dengan 2 kali salam. Sebagaimana Nabi mengatakan, man hafadha ala arba'i raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haruma 'alan nar. Siapa yang bisa menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka dia akan diharamkan dari siksa neraka. Ya, akan diharamkan dari siksa neraka. Maksudnya man hafadha di sini yang senantiasa menjaganya, terus-menerus dilaksanakan. Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana Ustaz? Kalau seandainya saya ini adalah orang yang ingin sekali menjaga, tapi dalam suatu hari, ya, karena ada sesuatu hal sehingga saya itu tidak bisa menjalankan sholat rawatib yang qobliyahnya, ketinggalan. Saya bisa 2 rakaat, setelah itu iqamah, sehingga saya tidak bisa melanjutkan untuk rakaat yang berikutnya. Maka Anda bisa mengqadhanya setelah sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur, kalau Anda biasa 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, berarti yang sesudahnya itu Anda laksanakan 6 rakaat dengan 3 kali salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Termasuk juga ketika sholat sunnah fajar, ya. Sholat sunnah fajar misalnya kita terbiasa melakukan sholat sunnah fajar, tapi kemudian dalam suatu hari, ya, kita luput, tidak bisa menjalankan sholat sunnah fajar, dan kita mungkin datang ke masjid itu tepat iqamah itu telah dikumandangkan, sehingga tidak ada waktu untuk sholat sunnah fajar. Maka bisa dilakukan mengkotornya dengan cara apa? Setelah salam sholat subuh langsung berdiri untuk sholat sunnah fajar sebagai kotornya, atau dia menunggu sampai waktu syuruk gitu, ya, sehingga dia kemudian sholat sunnah fajar 2 rakaat. Kemudian sholat zuhur bisa juga rawatibnya, ya,
4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya, atau sholat 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudahnya. Ini bisa dipilih di antara salah satu dari 3 cara tersebut. Kemudian setelah melaksanakan sholat di waktu siang ini, maka ada sunnah, yaitu melaksanakan qailulah. Di sini para ulama berselisih pendapat, qailulah ini yang lebih afdal, apakah sebelum sholat zuhur atau sesudahnya. Ya, kalau seandainya Anda berkeyakinan bahwa sebelum sholat zuhur itu qailulahnya, maka Anda qailulah. Qailulah itu tidur siang yang sebentar. Kalau tidak bisa tidur, bagaimana Ustaz? Pokoknya apa? Dengan niat qailulah, dia akan mendapatkan pahala qailulah. Dan Nabi SAW mengatakan, "Qilu fa inna syaitana aw fa inna syayatina la taqilu." Tidur sianglah kalian, fa inna syayatin, karena sesungguhnya setan-setan itu la taqilu, tidak tidur siang. Ya, di sini ada sunnah untuk kita menyelisihi syaitan. Ya, sunnah untuk kita menyelisihi syaitan. Di antaranya adalah tidur siang. Kan enak ya, ibadah istirahat tidur siang dapat pahala. Tapi ya kembali ke niat juga di situ ya. Tetap harus dihadirkan niat. Qailulah itu niat untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk menjalankan perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk waktu asar. Ada sholat sunnah sebelum asar, itu boleh dilakukan 2 rakaat atau boleh dilakukan 4 rakaat dengan 2 kali salam. Adapun kalau melaksanakan 2 rakaat sebelum asar, ini sebetulnya juga merupakan sholat sunnah yang diperbolehkan untuk dilakukan di antara 2, yaitu adzan dan iqamah. Kata Nabi SAW, "Bainal adzanaini sholatun, bainal adzanaini sholatun, bainal adzanaini sholatun liman syaa." Nabi mengatakan di antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya. Dia mengulangi kalimat ini 3 kali. Kemudian Nabi mengatakan, ya, liman syaa, bagi siapa saja yang menghendakinya. Ya, jadi secara umum, ya, pelaksanaan sholat sunnah 2 rakaat di antara adzan dan iqamah itu disunnahkan untuk dilaksanakan. Dan kekhususan untuk kaitannya dengan sholat rawatib 4 rakaat sebelum asar, itu disebutkan Nabi SAW, "Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Ya, Allah merahmati orang yang melaksanakan sholat 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat 2 kali salam. Dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau disebutkan para ulama, rahmah itu kalau disebutkan tanpa disertai maghfirah, itu maknanya adalah ampunan Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba atas dosa-dosa yang telah lalu. Dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan kepada hamba itu untuk bisa meninggalkan dosa di masa yang akan datang, itu rahmat. Itu adalah termasuk makna daripada rahmat jika dia disebutkan tanpa disertai dengan penyebutan maghfirah. Nah, setelah itu kita melaksanakan sholat asar secara berjamaah bersama kaum muslimin, dan kemudian setelahnya kita, ya, kalau memiliki waktu luang pada saat itu, kita bisa gunakan waktu itu untuk hal yang baik. Ya, di antaranya untuk melanjutkan membaca Al-Quran Karim. Ya. Kita memiliki hizib. Hizib itu artinya adalah wirid, apa yang biasa kita baca di Al-Quran Karim. Yaitu misalnya kalau kita telah mendisiplinkan diri setiap hari saya baca 1 juz misalnya, atau 3 juz misalnya, nah itu bisa dibagi, tidak harus 1 kali duduk untuk dibaca, ya, semua itu di waktu yang sama. Itu bisa dibagi, kemudian dijadikan jadikan kebiasaan untuk terus dia baca. Dan di waktu sore tersebut juga disunahkan untuk berzikir dengan zikir sore yang dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu masuk waktu maghrib. Maka jika waktu maghrib adalah, ya, seseorang itu melaksanakan sholat maghrib di masjid, dan sebelum sholat maghrib seseorang boleh untuk
melaksanakan sholat sunnah antara dua adzan tadi, itu adzan dan iqamah seperti yang disebutkan tadi. Dan boleh seseorang itu menggabungkan niat, ya, ketika dia masuk ke dalam masjid, dia laksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sekaligus dia niatkan untuk sholat rawatib qobliyah maghrib. Ini tidak mengapa. Kemudian setelah itu juga menunggu iqamah dengan memperbanyak apa? Berdoa memohon kepada Allah. Setelah itu kemudian dilaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Dan setelah maghrib, ya, apabila Anda memiliki waktu dan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk datang ke majelis ilmu, maka adalah Anda mendatanginya. Karena duduk di majelis ilmu ini pahalanya sangat besar. Aktivitas belajar menuntut ilmu itu juga aktivitas yang sangat mulia, ya, dan ilmu yang dipelajari juga adalah satu yang mulia. Dan pada saat kita belajar ilmu agama, kita dimuliakan oleh Allah SWT sebagai para penuntut ilmu. Mulai dari majelisnya, Rasul mengatakan bahwa majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga apa? Dengan seseorang berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama, maka nazalat alaihimus sakinah, diturunkan atas mereka ketenangan. Ya, wa hafathumul malaika, dikerubungi oleh para malaikat-malaikat Allah. Kemudian wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di antara para malaikat yang ada di sisinya, di langit. Kemudian seseorang yang belajar ilmu agama secara umum dan secara khusus mempelajari Al-Quran, Allah katakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya di antara kalian. Nabi juga pernah mengatakan, ya, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa saja yang ada di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali dzikrullah dan segala apa yang mendukung dzikrullah itu terwujud. Aw 'alimun aw muta'allim, atau orang yang mengajarkan ilmu agama, seorang alim, aw muta'allimun, atau orang yang belajar ilmu agama. Jadi aktivitas belajar mengajarkan ilmu agama ini membebaskan kita dari laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa artinya, Pak? Laknat itu apa? Al-ib'ad an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah, itu laknat. Jadi orang itu kalau terlena dengan dunia dan apa saja yang melalaikan, ya, dari bagian dunia ini, maka khawatir orang ini termasuk golongan orang yang mal'un. Ya, sebagaimana Nabi tadi mengatakan, ya, wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalam dunia ini. Dan diperkecualikannya, ya, ini menunjukkan apa? Pembatasan. Yang menunjukkan ada orang-orang yang tidak dilaknat, tapi hanya ini saja, orang yang banyak mengingat Allah dan melakukan hal-hal yang mendukung dzikrullah itu terlaksana. Dan dzikrullah banyak, ya, bentuknya. Kemudian adalah aktivitas belajar mengajar ilmu agama. Seseorang yang belajar ilmu agama dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata la taqra'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi bima yatlub. Nabi mengatakan para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho, senang kepada para ahli, kepada para penuntut ilmu, ya, senang dengan apa? Dengan yang dia cari, yaitu ilmu. Ya, jadi para penuntut ilmu itu dimuliakan oleh para malaikat. Kemudian dari sisi aktivitas belajarnya, mansar katali menjalani sufihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha, satu cara mencari ilmu agama Allah, maka Allah telah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ilmu itu sendiri adalah kebaikan yang banyak, sebagaimana Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki untuk sang hamba ini mendapatkan kebaikan yang banyak dunia dan akhiratnya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Ini menunjukkan bahwa orang memahami ilmu itu dia telah mendapatkan kunci kebaikan yang luas. Kemudian apa lagi? Banyak. Bahkan kalau Anda baca dalam salah satu kitabnya
Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu sampai menyebutkan 100 keutamaan ilmu dan para ahli atau belajar ilmu agama. 100 keutamaan. Ini menunjukkan bagaimana besarnya pahala dan keutamaan dalam menuntut ilmu. Dan sebisa mungkin hari-hari kita itu harus ada itu aktivitas kita belajar ilmu agama supaya kita dapat pahala yang sangat besar di sisi Allah SWT karenanya. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat Isya, fakaan nama sholat nisfalain. Siapa yang melaksanakan sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat setengah malam. Waman sholat subha fi jama'atin fakaan nama sholat laila kula. Siapa yang sholat subuh, ya maka dia seperti sholat malam secara keseluruhan. Ini adalah keutamaan yang sangat besar ketika seseorang menjaga kewajibannya, ya, terus kemudian juga menambahkannya dengan yang sunnah. Nah kemudian setelah sholat Isya apa yang dilakukan yang lebih afdal kalau tidak ada sesuatu yang penting untuk dilakukan adalah segera untuk tidur. Segera untuk tidur. Anna Rasulullah SAW akan yakrahu naum qabla al-isya wal haditha ba'da. Adalah Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum isya dan berbincang-bincang setelahnya. Maksudnya berbincang-bincang di sini adalah perbincangan yang bukan termasuk bagian daripada belajar dan mengajarkan ilmu. Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi SAW itu pernah berbincang-bincang bersama para sahabat setelah sholat isya. Dan perbincangan beliau pada saat itu adalah berkenaan dengan mengajarkan ilmu. Dikala Nabi SAW menjelaskan tentang ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW ketika melihat bulan yang purnama yang di langit, itu Rasulullah SAW terus kemudian menggambarkan, ya, kelak kalian itu akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti kalian melihat bulan purnama ini. La tudhamuna fi ru'yatihi, kalian itu tidak akan berdesak-desakan ketika melihat bulan purnama tersebut. Ketika melihat Allah Subhanahu Wa Taala tersebut, seperti halnya kalian melihat bulan purnama ini. Ya. Di situ kemudian Imam Al-Bukhari mengambil bab, ya, bahwasanya boleh untuk melakukan as-sahar, melakukan begadang di malam hari dengan tujuan untuk belajar ilmu agama. Oleh karena itu para salafus saleh termasuk para ulama terdahulu, mereka banyak menghabiskan waktu malamnya itu imam untuk beribadah kepada Allah dan imam untuk menuntut ilmu atau mempelajari, ya, membaca kitab dan semacamnya. Apalagi di masa sekarang banyak sarana, ya, untuk kita belajar ilmu agama. Maka bisa kita penuhi waktu itu untuk belajar ilmu agama, atau kita kemudian tidur agar supaya, ya, ada bagian waktu malam yang kita bisa bangun untuk kita menghidupkannya dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan seseorang sebelum tidur maka adalah dia berwudu terlebih dahulu, ya. Seperti yang dikatakan, tidak ada tamat caka fatawadda wudu akan salat. Apabila engkau mendatangi tempat tidurmu, maka wudulah seperti wudu salatmu. Tsumma taji' ala syaqqikal aiman, kemudian dalam kau berbaring pada sisi bagian kanan tubuh. Dan apabila kita berwudu terlebih dahulu sebelum tidur, maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Yang malaikat ini akan menjaga dan senantiasa mendoakan ampunan, ya, untuk orang yang tidur dalam keadaan suci. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa innahu bata qadiran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, malaikat ini selalu berdoa, ya Allah ampunilah dia, rahmatilah dia, karena sesungguhnya dia ini di malam hari tidur dalam keadaan qadiran, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Termasuk juga melaksanakan adab-adab tidur yang lainnya. Nah kemudian ada beberapa amal-amal saleh di hari-hari yang kita lalui itu yang juga tidak kalah pentingnya untuk kita laksanakan. Yaitu yang paling utama adalah selain kita melaksanakan ibadah yang wajib-wajib tadi ini, hendaklah kita juga menjaga adab dan akhlak. Menjaga adab dan akhlak, adab makan, adab minum, adab mandi, adab macam-macam ini.
kita menjaga semua adab-adab tersebut. Salah satu contoh misalnya adab makan. Ya, kita disunahkan ketika makan baca Bismillah. Ya. Dan keutamaannya ketika seseorang membaca Bismillah ketika makan apa? Syaitan tidak ikut makan bersamanya, kan gitu. Kemudian juga disunahkan untuk setiap kali kita makan atau minum, ya, setiap kali kita menyelesaikannya kita mengucapkan Alhamdulillah, kan gitu ya. Kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas makanan yang Allah berikan kepada kita. Dan ketika seseorang itu ya pada saat makan kemudian mengucapkan Alhamdulillah, maka Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaannya. Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fa yahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan ya dengan satu makanan, kemudian dia memuji Allah SWT atas makanan tersebut. Au yashraba syarbata fa yahmadahu 'alaiha. Atau dia meneguh satu tegukan air, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah SWT atas minuman tersebut. Itu Allah ridha. Dan ridho Allah ini adalah yang terbesar. Ya. Ketika manusia itu masuk ke dalam surga, maka Allah mengatakan jadi kepada para penghuni surga itu bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang paling besar melebihi surga itu sendiri. Kemudian Allah mengatakan, "Uhilla 'alaikum ridwani." Aku menghalalkan atau memberikan kepada kalian keridhaanku, maka tidak akan pernah aku murka kepadamu selama-lamanya. Itu para ahli surga merasa gembira dengan mendapatkan ridwan Allah SWT. Terus juga di antara amal saleh yang ringan yang bisa kita lakukan tapi berpahala besar adalah senantiasa bersiwak, menggosok gigi, membersihkan mulut. Ini adalah salah satu di antara amal saleh yang mengantarkan kita untuk meraih keridhaan Allah SWT. As-siwak matharatun lil fam, mardatun lirrabb. Siwak itu adalah sesuatu yang bisa membersihkan mulut dan akan bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah baca dalam salah satu buku tentang adab ya, ditulis di situ, dinukil oleh penulisnya dari keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ya, bahwa Syekh Shalih Al-Utsaimin itu pernah dalam suatu muhadharah itu menyampaikan di antara rahasia keutamaan siwak itu adalah Allah memberikan taufik orang yang biasa bersiwak untuk mengucapkan kalimat syahadat sebelum dia mati. Sedangkan Nabi mengatakan apa? Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Dan ini diambil, ya, faedah ini diambil oleh beliau dari riwayat yang menerangkan tentang akan wafatnya Rasulullah. Rasulullah sebelum wafat itu kan melihat ada salah seorang saudaranya Aisyah radhiyallahu ta'ala, kalau tidak salah Abdurrahman namanya, Abdurrahman bin Abu Bakar. Itu pada saat itu bersiwak di hadapan Rasul. Maka Rasul melihatnya dengan ingin ya melakukan siwak tersebut. Maka Aisyah melihat Rasulullah menginginkan untuk bersiwak, maka Aisyah menyediakan siwak untuk Rasul. Kemudian Rasul pun bersiwak pada saat akan meninggal. Setelah bersiwak, maka Rasulullah mengambil air, kemudian mencuci wajah beliau dengan air sambil mengatakan, ya, innal mauta la sakarat. Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan la ilaha illallah sambil menunjuk ke atas, ila rafiqil a'la ila rafiqil a'la. Yang menuju kepada ya teman yang tertinggi, yaitu menuju kepada Allah dan para nabi-nabi yang lain. Setelah itu kemudian beliau meninggal dunia. Jadi kita lihat bahwa Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan yang namanya siwak. Bahkan dalam suatu peperangan para sahabat itu pernah hampir beberapa waktu itu tidak bisa menjebol benteng musuh. Sampai pada akhirnya salah seorang di antara mereka itu, yaitu panglimanya, itu mencoba untuk mengecek ya tiap-tiap kaum muslimin pada saat itu apakah ada sunnah-sunnah Rasulullah yang ditinggalkan. Setelah dicek semuanya dilakukan kecuali satu, mereka lupa ya tersibukkan dengan peperangan, mereka lupa melakukan siwak. Maka diperintahkan untuk bersiwak semuanya tentara kaum muslimin waktu itu. Setelah bersiwak apa yang terjadi? Allah memberikan kemenangan untuk mereka. Jadi kelihatannya siwak sepele, ya, tapi ini luar biasa. Bahkan para ulama menyebutkan kalau seandainya seseorang tidak memiliki siwak,
Siwak itu bukan hanya kayu arok gitu Pak ya, kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak, tapi bisa sikat gigi atau semacamnya. Kalau saja tidak menemukan sesuatu untuk dia bisa gunakan untuk siwak, maka dia bisa gunakan jarinya minimal. Dia bisa gunakan jarinya untuk membersihkan mulut, atau dia menggunakan ujung bajunya, atau hal yang lain yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi dan mulut. Ini kelihatannya sendiri tadi luar biasa keutamaan. Termasuk juga berakhlak mulia. Kita berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena dengan akhlak yang mulia itu kita akan bisa mendapatkan pahala yang besar. Nabi mengatakan, "Ma min syai'in athqalu fil mizani, la yuqa'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu pun dari amal kebaikan seseorang yang jika diletakkan di atas mizan yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Fa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibi sawmi wa shalah. Nabi mengatakan, dan orang yang senantiasa memiliki akhlak yang mulia itu dia akan bisa mencapai derajat yang dicapai oleh orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat dan puasa. Jadi orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat bukan hanya yang wajib tapi yang sunnah, berpuasa juga demikian. Ya, tidak hanya yang wajib maupun dia laksanakan yang sunnah, itu bisa dilampaui gitu ya, atau bisa didapatkan juga dari derajatnya orang yang senantiasa berakhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia itu terkandung dalam 3 kalimat. Yang pertama adalah badrun nada, memberikan kemanfaatan untuk yang lain. Kemudian yang kedua adalah tarkul adza, meninggalkan apa? Mengganggu yang lain. Ada orang tidak bisa memberikan kebaikan yang lain, maka dia harus menjaga dirinya untuk tidak mengganggu. Ada orang yang bisa memberikan kebaikan yang lain, tapi juga suka mengganggu. Ini pun juga bukan termasuk akhlak yang mulia. Dia memberikan kebaikan kepada yang lain, meninggalkan mengganggu yang lain, menahan diri untuk tidak melakukan kezaliman kepada yang lain, wa talaqatul wajhi, dan senantiasa menampakkan wajah yang ramah berseri-seri kepada yang lain. Ada orang itu suka nolong, tidak pernah mengganggu orang, tapi wajahnya terus merenggut. Kira-kira enak gak ini dipandang? Gak enak juga kan gitu ya. Tapi ada juga orang itu yang masya Allah senyum ya, baik kelihatannya gitu, tapi ternyata berbahaya. Jadi kadang-kadang orang tertarik dulu di depan ya, setelah itu baru apa? Merasakan kerugian di belakang. Nah, jadi 3 hal ini adalah termasuk bagian daripada akhlak mulia. Kemudian terakhir di antara amal soleh yang banyak tentunya ya, yang bisa kita lakukan dalam setiap hari kita, di antaranya adalah memperbanyak zikrullah. Kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah perintahkan kita untuk memperbanyak zikrullah dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, ya, wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berzikir kepada Allah itu dengan zikir yang banyak. Ya, dan Nabi SAW itu digambarkan kan Nabi SAW dia dzkurullah fi kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW itu senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan. Dalam seluruh keadaan. Dan zikrullah itu ada 2 bentuknya, zikrullah yang bersifat mutlak dan zikrullah yang bersifat muqayyad. Zikrullah yang bersifat mutlak itu apa? Itu kita mengucapkan zikir dengan tidak ada aturan-aturan tertentu waktu dan jumlahnya. Itu zikir yang bersifat mutlak. Kapanpun, dimanapun kita berzikir dan kita tidak perlu menentukan jumlah maupun waktunya. Misalnya kita memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, misalnya gitu ya. Atau kita memperbanyak mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah. Atau kita memperbanyak tasbih subhanallah atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah. Atau memperbanyak mengucapkan sholawat. Ini termasuk zikir yang sifatnya mutlak. Kemudian ada zikir yang bersifat muqayyad. Zikir bersifat muqayyad itu adalah zikir yang diikat tata caranya dan waktu serta jumlahnya oleh syariat. Maka yang seperti ini hendaklah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, baik waktunya, baik jumlahnya maupun tata caranya. Tidak boleh diselisih. Seperti misalnya zikir pagi dan sore atau waktu-waktu tertentunya dan bacaan-bacaannya sudah ditentukan.
jumlah masing-masing bacanya juga telah ditentukan pula. Atau zikir-zikir yang lain seperti zikir setelah sholat fardu, ada ketentuan-ketentuan. Itu namanya zikir yang bersifat pokoknya. Ya, dan karena seseorang memperbanyak berzikir, karena zikir ini adalah amal soleh yang luar biasa, ya. Amal soleh yang sangat besar pahalanya di sisi Allah. Bahkan cukup menjadi satu bukti bahwasanya zikrullah itu adalah amal soleh yang sangat besar sekali manfaatnya. Dikala Allah SWT menjadikan semua ibadah itu tidak akan kita lakukan nanti di surga kecuali satu, yaitu zikrullah ta'ala. Allah mengilhamkan kita nanti jika masuk surga, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang masuk surga. Ketika orang itu masuk surga, kalau kita nanti misalnya masuk surga, maka Allah SWT memudahkan kita ini untuk selalu lisan kita menyebut zikrullah. Seperti kita ini menghembuskan nafas atau menarik nafas. Tidak ada rasa bosan, tidak ada rasa lelah ketika kita mengucapkan zikrullah di dalam surga. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan zikrullah dibandingkan seluruh amal. Bahkan dengan zikrullah seseorang itu akan mendapatkan pahala yang paling besar di amal soleh itu. Ya, pernah Nabi SAW ditanya, ayyul mujahidin afdalu indallahi ya Rasulullah. Ya, siapakah orang yang berjihad di jalan Allah SWT yang paling afdal pahalanya ya Rasulullah di sisi Allah SWT? Maka Rasul mengatakan, ya, yaitu aktsaruhum dzikran lillahi ta'ala. Jadi orang yang di antara mereka yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu jihadnya paling besar pahalanya. Kemudian ditanya tentang puasa, tentang sholat, tentang ibadah-ibadah yang lain. Jawaban Nabi juga begitu. Yang paling afdal di antara mereka yang mengerjakan amal-amal saleh itu adalah yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga zikrullah ini juga bisa menjadikan amal saleh yang kita lakukan itu bisa berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga di antara amal saleh yang bisa kita lakukan adalah kita mengeluarkan harta kita untuk infak dan sedekah. Ya, infak dan sedekah. Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Ya, satu ayat ini saja seharusnya bisa memotivasi kita untuk berinfak dan sedekah. Allah mengatakan, permisalan orang yang bersedekah di jalan Allah itu seperti satu biji yang ditanam. Satu biji yang ditanam itu akan menumbuhkan 7 tangkai, dan tiap-tiap satu tangkai dari 7 tangkai tersebut itu menghasilkan 100 biji. Satu biji dapat 700. Tapi ini pelipat gandaan pahala, bukan pelipat gandaan duit. Ya. Jangan terus kemudian kalau Anda ingin melipat gandakan uang Anda, gunakan untuk sedekah. Kan ada yang seperti itu ya, motivasi yang seperti ini. Ditanya jamaahnya, Pak, sampean itu berapa utang sampean? 100 juta Ustaz. Berarti Anda harus minimal sedekah 10 juta. Ya, karena minimal itu nanti amal soleh itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, akhirnya orang itu berpikir 10 juta bikin 100 juta. Padahal 10 juta kalau disedekahkan itu harusnya dapat pahala seperti dia bersedekah sebanyak 100 juta, kan begitu minimal. Harusnya begitu, karena ibadah kepada Allah itu bukan untuk hitung-hitungan dunia, tapi untuk akhirat. Akan tetapi Nabi mengatakan apa? Mana kosot sedekahun min malin. Sedekah itu tidak akan bisa mengurangi harta seseorang. Artinya Allah akan menggantikan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, ya, fa innallaha yukhlifuhu. Apapun yang kau nafkahkan, yang kau belanjakan dari hartamu, maka Allah akan menggantikannya. Allah pasti akan menggantikannya. Kan begitu ya. Kita ini kalau punya duit mau kita sedekahkan, dan kita sedekahkan, Pak, atau kita berikan ke orang lain, atau kita belanjakan, itu kan pasti ganti. Ada duit baru lagi yang datangkan gitu. Ya, nggak mungkin terus habis selesai sudah nggak punya duit selama-lamanya, nggak ada seperti itu. Nah, sehingga satu biji menghasilkan 700 biji. Satu sedekah menghasilkan 700 pahala yang berlipat ganda. Tapi apakah 700 ini harga mati? Tidak. Allah melanjutkan ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah itu melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki. Maksudnya apa? 700 dan bisa dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah.
Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Allah itu luas karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah tahu siapa hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan keluasan karunia-Nya tersebut. Pelipat gandaan pahala ini siapa-siapa Allah tahu yang berhak untuk menerimanya. Dan salah satunya adalah dilihat dari apa? Niatnya, gitu ya. Dilihat dari niatnya. Rubba amalin sahirin tukabbiru niat, wa rubba amalin kabirin tusawwiru niat. Betapa banyak amal itu yang kecil tapi bisa besar pahalanya karena sebab niatnya yang benar, dan betapa banyaknya amal kebaikan yang besar tapi bisa bernilai kecil di sisi Allah juga karena sebab salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini mohon maaf ya, karena ada kajian lagi setelah maghrib, saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Mungkin satu ini saja ya, karena sudah masuk ya, sebelum kita tutup. Jangan Anda tulis pertanyaan lagi. Ustaz Afwan izin bertanya, adakah batasan mengkodok sholat qobliyah subuh karena selalu sering ketinggalan waktu iman? Ya itu tadi seperti yang saya jelaskan, kalau seseorang itu menginginkan untuk melaksanakan sholat sunnah fajar, ya kemudian karena dia tidak bisa melaksanakannya tepat pada waktunya, maka dia bisa melaksanakannya dengan dua cara. Yang pertama, dia bisa melaksanakannya secara langsung setelah sholat subuh, setelah salat. Kemudian dia bisa juga mengerjakannya pada saat syuruk. Kalau matahari sudah tinggi, setinggi kala di ufuk, maka pada saat itu bisa dilaksanakan sholat qobliyah subuh secara qadhaan. Apakah orang yang meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun di masa hidupnya tidak sholat? Jadi orang itu jika dia mati dan mengucapkan la ilaha illallah, itu semuanya kena taufik dari Allah SWT. Dan itu pertanda bahwa dia adalah orang yang dikehendaki oleh Allah baik. Mungkin saja ketika dia mungkin tidak pernah sholat, di akhir hayatnya dia tobat kepada Allah ya. Tapi dia belum sempat sholat, ketika itu dia mati dan diberikan apa? Taufik oleh Allah mengucapkan la ilaha illallah. Jika itu memang demikian ya, maka apa yang dia ucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya itu akan memberikan manfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu Nabi SAW sebelum wafatnya pamannya Abu Thalib, Nabi bersikeras untuk mengajak pamannya masuk Islam. Ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah pada saat akan mati. Kalimat al-uhaju bika bi'illallah. Satu kalimat yang nanti aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku akan jadikan hujah kalimat la ilaha illallah yang kau ucapkan itu untuk membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya. Tapi ternyata tidak diucapkan oleh Abu Thalib. Ini menunjukkan bagaimana kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di kala meninggal dunia itu akan mendatangkan manfaat besar bagi orang yang meninggal. Oleh karena itu sunnahnya orang yang hidup mentalkin orang yang mati dengan mengucap la ilaha illallah. Ustaz, ini ada pertanyaan. Kalau ada orang mati, dia berusaha mengucapkan la ilaha illallah, tapi pada saat mengucapkan kalimat la ilaha terus mati gitu. Apakah dia ini dianggap sudah mengucapkan la ilaha illallah ataukah tidak? Maka kita katakan orang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah karena niat kesungguhan dia untuk mengucap la ilaha illallah. Bisa saja pada saat mengucapkan illallahnya itu dikala rohnya itu dicabut sehingga suara tidak keluar, tapi di saat itu rohnya yang mengucapkan. Bisa saja. Atau mungkin hanya mampu mengucapkan Allah, Allah, Allah saja. Bisa jadi orang yang akan meninggal ketika mengucapkan Allah, Allah itu dalam hatinya dia niat ingin mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi yang sanggup lisannya mengucapkan adalah kalimat Allah, Allah. Terutama orang yang dalam kondisi sakit sakarat yang berat yang membuat kesadarannya hilang. Itu kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah atau kalimat yang serupa atau bagian daripada la ilaha illallah itu sudah menunjukkan tanda insyaallah taala dia orang yang husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.